Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Welcome back to English class with me, Miss Vika. Walaupun kita dalam kondisi belajar dan bekerja dari rumah, tapi tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang analytical exposition text. Oke? Keep attention and let's check it out. Well, students, have you ever read the text with the argument? For example, do you agree that the music is important in our life? Some people may say, yes, I do. And here the reason why. Music has certain role completing our day-to-day activities. Nah, teks yang mengandung opini itu disebut analytical exposition text. Ada 4 hal yang akan kalian perhatikan dari video ini. Yang pertama, pengertian dan tujuan dari analytical exposition text itu. Yang kedua, structure text atau susunan teksnya. Yang ketiga, expression atau ungkapan untuk menulis analytical exposition. Dan yang terakhir adalah grammar focus atau ide kebahasaannya. Untuk lebih memahami analytical exposition text, mari kita bahas yang pertama tentang definisinya. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Dari definisi tersebut, kita tahu bahwa teks analytical exposition berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Kemudian, tujuan dari analytical exposition itu. For the social function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is an important matter. Dari situ, meyakinkan para pembaca bahwa topik yang diutarakan merupakan hal penting yang dapat disampaikan dan dibahas bersama. Contohnya, smoking should be banned for several reasons. Nah, dari contoh tersebut bertujuan untuk menunjukkan opini penulis. Selain contoh tersebut, the importance of having breakfast. Dari contoh ini, si penulis ingin berargumen bahwa sarapan pagi itu sangatlah penting. Nah, bagaimana menulis analytical exposition text yang benar? Berikut adalah susunan paragraf yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah thesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Di bagian ini, kalian bisa tahu mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Yang kedua yaitu argument. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang ada di pendahuluan atau tesis tadi. Biasanya pada analytical exposition text terdapat lebih dari satu argumen. Semakin banyak argumen yang diberikan, pembaca akan semakin yakin bahwa topik pada pendahuluan tadi benar-benar penting untuk dibahas dan diperhatikan. Dan yang terakhir adalah reiteration atau conclusion, yaitu penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama yang telah disajikan. Agar kalian lebih paham, berikut ini kita akan menyusun paragraf analytical exposition text dengan benar. Mari kita lihat contoh berikut ini. Judulnya, The Importance of Breakfast.
Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis sebuah tesis atau ide pokok yang ingin kalian sampaikan. Dari judul ini, misalnya kita bisa menyatakan, some people prefer to skip breakfast and use the morning time for other activities. Such daily pattern is not good for us. Breakfast has some beneficial effects for us. Setelah itu, kita beri argumen untuk mendukung tesis tersebut yang menyatakan bahwa breakfast itu penting. Berikut ini contoh argumen yang mendukung. Firstly, having breakfast help us prevent overeating. People who have breakfast in the morning will keep their metabolism stable and prevent them from consuming excessive calories for the entire day. Secondly, breakfast may prevent ulcer pain. It also stops the recurrence of ulcers for those who suffer from it. Breakfast will keep the stomach filled with food so that it can neutralize stomach acid. Nah, itu adalah dua argumen yang sudah kita tulis untuk mendukung bahwa sarapan itu penting. Argumen pertama menyatakan bahwa sarapan bisa mencegah makan berlebih di siang hari. Argumen kedua menyatakan bahwa sarapan bisa mencegah sakit mah. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dalam paragraf ini. Misalnya, in conclusion, breakfast is important to keep healthy and energized to start the day. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, berikut terdapat teks untuk latihan kalian identifikasi yang mana yang termasuk tesis, yang mana yang termasuk argumen, dan yang manakah yang termasuk conclusion or reiteration. Untuk hasil identifikasi dari teks tersebut, silahkan kalian klik link yang sudah disediakan. Jadi, teks tersebut identifikasinya tinggal di copy paste di link tersebut. Mudah kan? Selamat mengerjakan! Nah, agar kalian lebih expert lagi, please create a paragraph at least 6 sentences based on the situation. How important is the morning shower for you? Nah, seberapa penting sih mandi pagi untuk kalian? Berikanlah argumen-argumen kalian seberapa penting mandi pagi itu sebelum beraktivitas. Selamat bekerja dan jangan lupa mandi pagi. Berikutnya, mari kita mempelajari tentang expression for writing analytical exposition. Ekspresi ini yang biasanya digunakan dalam analytical exposition text.
Berikut ini contoh-contohnya. There are several reasons why. Let me tell you the reason why. This is true based on the facts below. I say that for several reasons. It is important or essential that. Itu adalah contoh ungkapan yang bisa disisipkan di antara tesis dan argumen. Selanjutnya, kita akan membahas ciri kebahasaannya yang digunakan pada analytical exposition text. Nah, tibalah pada pembahasan terakhir, yaitu grammar focus atau ciri kebahasaan. Apa saja ciri kebahasaan yang digunakan pada analytical exposition text itu? Mari kita simak. Yang pertama, menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, menggunakan kata kerja mengekspresikan pikiran. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain. Memakai internal conjunction atau kata penghubung. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, additional atau penambahan. Contoh conjunction-nya yaitu besides, in addition. Yang kedua, comparison atau perbandingan. Contoh conjunction-nya yaitu but, meanwhile, on the other hand. Yang ketiga, time atau waktu. Contoh conjunction-nya yaitu first, second, then, next, and after that. Dan yang terakhir yaitu cause and effect atau akibat. Contoh conjunction-nya yaitu consequence, as a result, so, the result, dan lain-lain. Nah, itu dia penjelasan dari Miss Vika tentang analytical exposition text. Bagaimana? Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Keep healthy, be happy, and keep smile. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.